Gadis kaya itu berlutut di depan petugas kebersihan. Katakanlah Anda berjanji untuk memberi saya 2 miliar. Tiba-tiba datang orang lain dan keadaannya lebih parah lagi. Menawarkan harga tinggi 1 miliar, dan bahkan membalas budi. T6 panik, Jalan Manpam terus menaikkan harga. Sekarang kita bisa menikah, pesona yang luar biasa. Apakah kondisimu lebih buruk darinya? T6, lihat aku. Tidak apa-apa, T6, beritahu aku secepatnya, kamu akan pergi dengan siapa? Saya bisa memberikannya kepada Anda dari keluarga Tang, saya juga bisa memberikannya kepada Anda. Hanya membutuhkan Anda untuk menyelamatkan orang. Suamiku, jika kamu pergi bersamanya, aku akan membatalkan pernikahanmu. Petunanganku dengan Nona Tu ditentukan oleh tuanku. Saya tidak berani menentang rumahnya. Anda terus menang, Anda tidak bisa menang bersama saya. Adikku akan mati, trik apa lagi yang ingin Anda gunakan? Jangan menangis, kita bisa berdiskusi. Kalau bukan karena Patie, aku khawatir kakakku tidak akan bisa bertahan malam ini. Saya tidak begitu tahu, Nat Duong hanya bisa dibangkitkan dari kematian. Jadi itu menang. T6, kamu harus menikah denganku. Terlambat sangat disayangkan. Ini, saya hanya punya 2 miliar, saya hanya punya diri saya sendiri. Duong Manpam setuju untuk melayaninya. Tuan Tie, bisakah Anda setuju untuk pergi? Menyelamatkan 1 nyawa sama dengan membangun 7 menara. Sebelumnya, dia membunuh terlalu banyak. Itu sebabnya saya naik gunung untuk berlatih. Sekarang lakukan hal-hal baik. Ini seperti mencuci darah dari tangan Anda. Nona Duong, ayo pergi. Aku akan pergi bersamamu. Dia meninggalkan istrinya. Istriku, menyelamatkan orang itu penting. Aku di rumah menunggumu. Pada malam hari aku kembali untuk mencarimu. Jangan lupakan janjimu. T6, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Gadis, apa yang kamu lakukan? Sekarang kakak tertuanya dalam bahaya. Orang yang membuatmu merasa seperti tidak memikirkan apapun dan bahkan berlari ke sana kemari. Saya tidak berlarian, diam. Kakak laki-laki tertua belum meninggal. Meskipun demikian, saudara laki-laki kedua masih di sini untuk menjagamu. Di matamu, apakah masih ada aku dan kamu? Saya hanya peduli dengan penyakit Anda, jadi saya meminta bantuan. Saya mengundang Master untuk datang. Manpam, kamu sungguh konyol. Terlalu banyak menonton film, menjadi kecil itu tidak menakutkan, tidak mengetahui apapun itu menakutkan. Manpam, jangan tertipu. Saya mengundang ahli gizi, T6. Tuan Tie, dia pasti punya cara. Silakan mengambil tindakan. Saya pikir Anda sedang mencari seseorang. Ternyata Anda sedang mencari pengemis. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengira aku sebenarnya sedang membersihkan kamar mandiku. Dia merawat kakak laki-laki tertua. Apakah kamu tidak takut dia akan membuat kakak tertuamu mati? Pak Tie, jangan dimasukkan ke dalam hati. Dia tidak peduli dengan siapapun. Jangan menerimanya. Di mana saudara laki-lakimu? Bawa saya untuk melihatnya. Anda juga meminta untuk bertemu saudara saya? Untuk penyakit kakak sulung saya, beliau sudah mempunyai solusinya. Jaga pintu dokter ajaib lebih profesional daripada pengemis ini. Kakak, kita sudah mencari dokter terkenal, bukankah kita semua tidak berdaya? Itu karena kamu belum menemukanku. Ayo kita temui adikku dulu. Memang benar, penyakit orang bisa disembuhkan oleh siapapun. Penipuan, itu sangat menjijikkan. Tuan Tie, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa memikirkan masalah kecil ini. Atau ayo naik dan menemui saudaramu juga. Apa yang ingin kalian berdua lakukan? Mengganggu Dr. Sun. Aku membuatmu tidak keluar dari keluarga Duong. Hei, jangan bilang kamu pengemis berulang kali. Terlalu nakal, lebih baik menyebutnya begitu. Dr. Sun, bagaimana kabar saudaraku? Tuan Dam, kali ini, aku khawatir bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Apakah penyakit kakak saya seserius itu? Setidaknya Tuan masih tidak berdaya. Ini adalah penipu. Saudaraku, biarkan saja Tuan Tie memeriksaku terlebih dahulu. Bagaimana jika sudah sembuh? Yang dimaksud Budam adalah, saya Master Sekte Kedokteran, saya tidak sebaik orang lain bukan? Dokter, saya tidak bermaksud begitu. Hari ini saya berbicara di sini. Jika dia lebih baik dari ahli medis saya akan berhenti dari posisi saya sebagai dokter. Selanjutnya, saya berlutut dan memujanya sebagai guru saya. Saudaraku, kenapa kamu tidak membiarkan Tuan Tie mencobanya? Hari ini Anda ingin membiarkan dia mencoba. Apakah kamu ingin menyakiti kakak tertuamu? Tidak bisakah kamu mencoba T6? Biarkan orang tidak berguna ini pergi dan melihat. Singkatnya, hasilnya sama. Tapi, jika tidak bisa disembuhkan, saya harus membuat orang ini berlutut dan meminta maaf kepada saya. Jangan berpura-pura menjadi penipu di masa depan. Tunggu saja, jika dia tidak menyembuhkan kakak tertuanya, maka kakak tertua akan mati karenamu. Sampai saat itu, properti keluarga Tang, Anda akan dikeluarkan dari keluarga Tang. Saya tidak punya pendapat. Saat itu, dia juga harus mati. Bagaimana?
Kalian membuat banyak permintaan, tidak terlalu banyak bagiku untuk membuat satu permintaan. Jika aku menyembuhkan saudaramu, kamu harus berlutut untukku dan adikmu, bagaimana dengan itu? Oke, anggap dirimu berani. Bung, kamu bisa berobat. Dia menderita penyakit jantung, yang menyebabkan gagal jantung. Bagaimana cara Anda mengobatinya? Anda bilang Anda adalah penguasa sekte medis ilahi. Cedera dan penyakit dalam tidak dapat dibedakan dengan jelas. Perhatikan baik-baik. Aku akan membuatmu membayar nyawamu. Ini sangat bodoh. Tuan dari keluarga Duong mengalami gagal jantung. Bagaimana cara membereskan kekacauan tersebut? Apa kabarmu? Kamu tidak apa-apa, jangan mengancamku. Untuk apa kalian terburu-buru? Tunggu saja 2 menit. Brengsek. Sekarang aku mengalahkanmu sampai mati. Benar-benar mencari tempat untuk mati. Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya lagi. Seret dia ke bawah, pukul anggota tubuhnya, dan berikan dia kepada anjing. Tidak, jika kamu ingin bertarung, pukul aku. Bodoh. Mari kita pukul dia sampai mati. Tunggu, saya jauh lebih baik, rasa perih di hatiku hilang. Kakak, itu adalah usaha T6. Itu T6, dia menyembuhkanku. Lukanya tidak lagi menjadi masalah. Namun di dalam tubuh masih terdapat beberapa racun. Jika hal ini terus berlanjut maka akan menimbulkan kerugian. Jadi apa yang harus dilakukan? Kamu harus membantu saudaraku. Manpam, jangan kasar. Tuan Tie, Anda adalah dermawan saya. Saya menghargai Anda. Tidak ada apa-apa. Dalam 3 hari ke depan, setiap malam saya akan menggunakan uap untuk mengeluarkan racun untuk Anda. 3 hari kemudian, kamu akan sehat. Tuan Tie, Anda sangat baik hati kepada saya. Saya berterima kasih tanpa henti. Duong, apa yang kamu lakukan? Saya hanya melakukan sebanyak yang saya bisa. Apapun yang Pak Tie inginkan, selama saya memilikinya, saya bisa memberikannya kepada Pak Tie. Saudaraku, saya sudah setuju dengan T6. Saya setuju untuk menikah dengannya dan memberinya 2 miliar. Apakah sampai sejauh itu? Apa? Jika Anda mati hari ini, harga setengah dari saham keluarga Tang akan turun. Bagaimana dengan Tie? Anda mengambil kembali seluruh ibu kota keluarga Tang. Mengambil 2 miliar, ditransfer ke rekening pribadi Pak Tie. Tahu, begitu ya, 2 miliar sudah cukup. Itu hanya hal kecil, tapi sebelum kalian berdua pergi, haruskah kalian menepati janji? Dr. Tonban, maafkan saya Tuan Tie. Saya harap Anda menerima saya sebagai murid Anda. Sun Min Master, cepatlah berlutut. Tuan Tie, mohon maafkan saya. Terimalah aku sebagai muridmu. Saya sangat mengagumi langkah Anda sekarang. Ingin menjadi murid saya, dia takut tidak memenuhi syarat. Tuan Tie, saya adalah master dari sekte medis ilahi. Apakah saya tidak memenuhi syarat? Apakah bidang medis sangat kuat? Tuan Tie, saya tidak bermaksud begitu. Maksudku, aku adalah master sekte medis. Saat Anda menerima saya sebagai murid dan menyebarkan berita, Anda juga bisa pamer. Saya tidak membutuhkan sedikit martabat ini. Juga, saya memberi Anda satu pertanyaan lagi. Apa? Jangan abaikan orang lain, tahu? Jangan khawatir, ini hanya terjadi sekali. Tidak akan ada waktu berikutnya. Selama kamu mengajariku, mulai sekarang aku akan menjadi anjingmu. Apapun yang Anda suruh saya lakukan, saya akan melakukannya. Bukannya aku tidak setuju untuk mengajarimu, hanya saja di usiamu sudah terlambat untuk berubah. Anda tidak dapat mempelajari keterampilan saya dari sebelumnya. Kamu menyerah. Saya harus berani bertaruh. Aku akan memanggilmu Tuan. Bergantung. Ya sudah, kalau begitu aku pamit dulu. Tuan muda kedua dari keluarga Dam, apakah Anda lupa dengan apa yang Anda katakan? Duknin, apa pendapat Anda tentang Tie? Cepat dan lakukan itu. Bagaimana saya bisa berlutut dengan orang luar di rumah saya? Aku masih tidak mengerti kamu. Tentunya Anda telah menyinggung Tuan Tie. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Tie. Kakak, apakah kamu berlutut? Oke, aku berlutut. Tuan Tie, saya seharusnya tidak meremehkan Anda saat ini. Mohon maafkan saya, adikmu juga, aku salah. Kakak kedua, apa yang kamu katakan pada Tie dan aku tadi sungguh keterlaluan. Sekarang kamu sudah bangun, jika tidak, bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Apakah kamu ingin mengusirku dari rumah? Hal yang tidak berguna. Setiap hari Anda tidak melakukan apapun, Anda hanya tahu cara minum dan berjudi. Sekarang kamu ingin mengusir adikmu. Menurutku kamu ceroboh, kakak, kamu baru saja sembuh dari penyakitmu, jangan marah. Saat itu, saya juga cemas. Jangan memarahiku, oke, keluar. Pak Tie, meskipun Anda tidak membutuhkan 2 miliar, tapi kartu ini, kamu harus mengambilnya. Meninggalkan, aku memberimu kartunya, ambil saja.
Selain itu, tidak ada uang di kartu tersebut. Tidak ada uang, jadi untuk apa kartu ini? Ini adalah kartu tuan dari keluarga Duong. Melihat kartu ini seperti melihat saya. Om, jadi itu cukup berguna. Saya berharap Pak Tim menerimanya. Anggap saja itu sedikit dari hati saya. Oke, saya menerima kartu ini. Jika saya menolak lagi, jelas akan sulit bagi saya. Man Pam, sebaiknya kamu pulang dulu. Dia berbicara secara pribadi dengan Tuan Tie. Saudaraku, kalau begitu aku akan menuangkanmu segelas air. Tadi kamu bilang hatiku kena jarum perak, itu bukan penyakit kan? Tadinya aku berencana memberitahumu nanti. Jika Anda menyebutkannya sekarang, saya akan mengatakannya secara langsung. Yin sangat berat, tidak seperti jarum perak pada umumnya. Lebih seperti pembaptisan melalui dunia hantu yang kotor. Normalnya, seseorang yang terkena jarum ini akan meninggal dalam waktu 1 bulan. Untungnya kamu bertemu denganku, dunia hantu. Aku belum menggoda mereka. Pikirkan lagi, apakah Anda pernah menyinggung seseorang akhir-akhir ini? Orang normal tidak dapat menyadarinya. Tidak punya. Anda harus memperhatikan orang di sebelah Anda. Jika bukan orang lain yang ingin mencelakakan Anda, maka orang di sebelah Anda juga memiliki kemampuan itu.